Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya, ke channel Ruqyah Mandiri. Channel ini pada dasarnya itu untuk membagi pengalaman saya ketika saya sedang menghadapi kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan yang saya atasi dengan menggunakan Ruqyah Mandiri sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas izin Allah, saya bisa menghadapi semua itu bertahun-tahun hingga detik ini. Semoga saja teman-teman bisa mengamalkannya juga untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Saya menggunakan masker dengan tujuan agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tersudutkan, dirugikan, ataupun merasa tertandingi dan tersaingi kesaktiannya dengan adanya channel atau video dan ilmu yang akan saya share berikut ini. Jadi pada suatu hari di bulan Juli di tahun 2019, setelah sholat maghrib, ba'da maghrib itu saya tengah tidur-tiduran di ruang TV dan tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada air yang mengalir di sela-sela plafon rumah saya dan secara refleks saya langsung menengadahkan tangan saya untuk menampung airnya gitu dan air tersebut jatuh di sebelah kanan badan saya. Nah, pada waktu itu memang tepat di atas saya itu ternyata sambungan plafonnya itu adalah rapat, sementara di sebelah kanannya itu memang ada celah gitu. Nah, pada waktu itu ada istri saya juga ikut di belakang, kita saling lihat-lihatan karena kita tidak tahu um, ini apa gitu, karena nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa tiba-tiba air itu mengalir dari sisi plafon, dari kisi-kisi plafon. Nah, apalagi kemudian setelah beberapa detik kita sadar, kita mencium suatu aroma dari daun pandan dan bercampur aroma kembang setaman dari air tersebut yang akhirnya memenuhi semerbak ruang keluarga saya. Jadi saking baunya itu sampai dia itu kecium dari ruang tamu, ruang nonton TV, ruang tidur, dan juga dapur. Pada waktu itu kita bingung dan tidak tahu harus bagaimana, tapi kemudian saya inisiatif untuk mengambil pel dan juga untuk membacakan surah-surah yang saya ketahui, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan juga ayat kursi. Kemudian saya tiupkan di embernya dan mulai mengepel sampai dia itu tidak bau. Namun ternyata amat sangat susah untuk menghilangkan aromanya dikarenakan ada sisa-sisa yang mengendap di plafon yang di luar jangkauan saya. Jadi bau tersebut sendiri baru hilang itu sekitar 3 sampai 4 hari kemudian. Pada malam tersebut saya dan istri saya saling lihat-lihatan, begitu juga anak-anak ribut karena begitu menyengat baunya, bau harumnya seperti minyak essence dari melati dan pandan dan kembang setaman. Dan itu kita menyadari bahwa ini yang dinamakan sihir, ini yang dinamakan goib. Nah, mulai dari saat itu saya coba untuk bertanya-tanya dan membaca literasi mengenai ruqyah dan juga mengadukan masalah ini ke kerabat-kerabat saya yang memang mengerti mengenai masalah ruqyah, karena ada beberapa kerabat juga yang memiliki gift yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal-hal seperti itu. Berdasarkan dari informasi kerabat kami, jadi diinformasikan bahwa ciri-ciri orang yang mengirimkan hal ini adalah sebagai berikut ya, ya mereka mereka juga tidak kenal ya. Dan ya sebagaimana teman-teman ketahui bahwa biasanya untuk hal-hal yang seperti ini yang melakukan itu tidak jauh dari orang-orang sekitar yang memang bekerja sama dengan kita, baik itu dalam hubungan dagang, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, dan orang-orang yang kita ketahui. Namun waktu itu saya masih kurang percaya karena uh, uh, orang tersebut begitu baik dan sering memberikan
makanan minuman kepada saya dan keluarga. Sejak saat itu saya memutuskan untuk berhenti menerima makanan minuman dari siapapun, atau kalau memang kita terima dan harus makan, ya kita harus baca doa dulu sebelum kita makan dan minum. Tapi usahakan, kalau saya usahakan ya tidak diminum atau dimakan di depan yang bersangkutan, ya, dengan alasan mau dibawa pulang gitu. Frekuensi dari penyiraman air kiriman yang berbau harum tersebut bervariasi, mulai dari seminggu 2 kali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Tapi yang pasti adalah tiap habis gajian itu pasti akan selalu ada. Nah, air tersebut biasanya sebelum disiram ada tanda-tanda gelodakan di atas loteng seperti musang ataupun kucing yang sedang mencari-cari. Dan itu pasti terjadi setiap habis maghrib kejadiannya. Dan lucunya adalah dia selalu mengikuti kemana saya pergi. Maksudnya adalah waktu itu kan saya sering working from home, jadi sering di rumah. Nah, ketika saya bekerja di ruang kerja saya, dia akan menaruh air tersebut di plafon di atas ruang kerja saya dan menyiramnya dari situ. Kemudian ketika saya pindah ke ruang nonton TV, juga disiram di atas ruang TV. Kemudian ketika saya ke kamar tidur, karena kamar tidur saya di dak pakai beton, maka dia tidak bisa menyiram di atas dak beton tersebut, maka disiram percis di depan pintu kamar masuk ke ruang tidur saya, sehingga aromanya itu tercium sampai ke dalam kamar. Jadi kejadian tersebut berlangsung selama bertahun-tahun, dari 2019 sampai dengan 2022 ini. Jadi 3 tahun yang melelahkan ini kita harus hadapi dengan penuh kesabaran, yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mulai memberikan titik terang, karena frekuensi dari penyiramannya itu di tahun ini itu semakin berkurang. Adapun kabar dari orang-orang yang melakukannya, ya yang ternyata terdiri dari 2 orang, dan yang satu itu sudah diberikan Allah rizki yang lebih baik, yaitu dia itu bisa memperoleh pekerjaan, sehingga kita pecah kongsi, tidak lagi bekerja sama. Kemudian yang satunya sudah lebih dulu menghadap Sang Halik. Jadi ketika kita menghadapi kiriman-kiriman seperti ini, saran saya kepada teman-teman itu jangan sekali-kali memohon yang jelek-jelek kepada mereka, menimpa mereka. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah kepada mereka. Dan yang paling penting adalah kita itu harus sabar dan membentengi diri sifatnya. Jadi jangan menyerang balik, karena kita serahkan saja itu biar urusan Allah. Allah yang tahu, Allah yang lebih baik. Dan seperti yang saya alamin, bahwa ini ternyata harus saya alami bertahun-tahun. Jadi sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, bahwa ketika orang itu sudah dengki sama kita, nah maka selama dia itu mempunyai rizki, ya dia tetap akan melakukan hal-hal yang seperti itu ke kita, sampai orang itu mungkin mendapatkan hidayah dan kena batunya itu. Dan makanya oleh daripada itu kita harus benar-benar sabar, karena ya seperti yang aku nanti share, ketika saya itu membuat suatu air ruqyah untuk dimandikan ke tubuh saya dan juga untuk disemprotkan ke rumah, biasanya um, selang beberapa hari itu akan datang lagi, datang lagi, dikirim lagi untuk air air kembang tersebut. Jadi begitulah. Jadi terus menerus, dan kita juga harus terus menerus dengan penuh sabar dan penuh tawakal bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun efek dari sihirnya itu sebenarnya dahsyat, tapi saya tidak mau memperlihatkan efek dan dampaknya itu ke semua orang, hanya kerabat-kerabat dekat saja, saudara sekandung dan saudara-saudara, juga keluarga inti saja yang tahu gitu. Jadi efeknya itu bermacam-macam, mulai dari elektronik yang habis karena kebanyakan rusak dan meledak. Kemudian anak opname, dan kita juga termasuk sakit, karena yang saya rasakan di tubuh saya adalah bolak-balik saya itu dicekik anytime. Jadi
ketika saya sedang bekerja, ketika saya sedang meeting. Bahkan yang paling apes itu dan paling saya sering adalah ketika kita itu harus bertemu dengan pelakunya, yang terduga pelakunya. Itu pada saat itu ya, saya merasa dicekik. Jadi biasanya untuk menyiasati hal itu sebelumnya saya selalu berdoa dan sholat. Jadi ketika ada hajatan besar, ketika ada apa namanya, deal deal besar, nah itu saya selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi. Dan kadang-kadang saya juga membawa daun bidara yang sudah diruqyah. Dan saya selalu berusaha agar tidak ada yang tahu di lingkungan selain keluarga inti, karena dengan tujuan satu, saya tidak mau yang melakukan, yang mengirimkan itu tahu bahwa ternyata mereka itu berhasil, ternyata mereka itu memberikan efek yang luar biasa, sehingga timbul keraguan di hati mereka dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka bisa untuk segera mengakhiri apa namanya, uh, apa yang mereka kirimkan, apa yang mereka lakukan dengan alasan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi semacam permainan psikologi lah. Salah satu cara yang saya kerjakan untuk membentengi diri dan untuk membersihkan sihir dan syaitan yang ada dalam tubuh saya dan rumah saya adalah satu, dengan menggunakan air ruqyah. Jadi yang pertama adalah saya siapkan botol semprotan, kemudian saya taruh daun bidara 7 lembar dan kelipatannya, kemudian saya tumbuk. Bisa menggunakan air matang untuk diminum. Kemudian saya bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Kemudian saya tiup-tiup dalam setiap pergantian ayatnya, pergantian bacaannya ke dalam surah, ke dalam semprotan tersebut. Yang paling penting adalah kita harus selalu berniat sebelum kita mengerjakannya. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertama melindungi tubuh kita, rumah kita dari gangguan sihir dan syaitan. Kemudian kita bacakan surah-surah tersebut. Kemudian bisa diulangin, yang kedua adalah untuk menghancurkan semua sihir dan setan yang ada di badan dan di rumah kita. Kemudian kita membaca surat-surat tersebut, tapi kita membacanya 3 kali setiap surat. Baru pergantian surah itu kita tiup 3 kali ke dalam semprotannya. Nah setelah itu baru kita bisa menyemprotkan ke pojok-pojok rumah atau ke tembok-tembok. Biasanya saya suka semprotkan ke tembok-tembok bagian dalam biar tidak bisa ditembus. Kemudian halaman, dan sisanya bisa kita gunakan untuk mandi. Dan kalau air matang itu bisa juga kita gunakan untuk minum. Jangan lupa harus selalu niat. Jadi ketika kita menyemprotkan juga kita itu selalu membaca ayat kursi. Kalau ketika kita minum juga kita berniat dan meminta kepada Allah untuk dihancurkan sihirnya. Dan ya biasanya satu paket, yang pertama melindungi, yang kedua adalah untuk menghancurkan. Tujuannya adalah apa? Biar ketika kita melindungi, minta tubuh melindungi, dan kita mengusapkan ke badan kita apa yang ditugaskan, goib-goib yang ditugaskan itu tidak bisa masuk lagi ke dalam tubuh kita. Jadi karena kita sudah dilindungi. Karena seperti yang saya bilang ya, bisa terjadi apa namanya, ribuan suruhan yang dikirim oleh para dukun-dukun itu untuk mengirimkan teluh dan santet ataupun sihir kepada kita. Jadi yang pertama adalah melindungi, yang kedua baru kita meminta kepada Allah untuk menghancurkan. Adapun detail dari caranya akan saya share di video yang terpisah karena lumayan panjang, dan untuk menghemat waktu dan lebih detail. Ya, demikian kiranya informasi yang bisa saya bagikan untuk sesi pertama kali ini mengenai sihir pandan atau sihir kembang yang disiram dari plafon. Saya coba sebelumnya untuk mencari informasi tentang sihir pandan ini melalui YouTube ataupun Google, yang biasanya mereka lengkap informasinya kan. Namun sayangnya untuk sihir pandan ini sama sekali tidak saya temukan informasi apapun. Dan sehingga saya juga tidak tahu bagaimana harus menyikapinya pada waktu itu. Namun alhamdulillah saya sekarang sudah menemukan
cara-cara rukiahnya, dan saya bagikan kali ini untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat, semoga juga bisa membantu Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu pernah juga mengalami kejadian yang serupa, bisa tulis di kolom komen di bawah channel saya ini untuk berbagi dengan teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.